Oke, saya masih ajak diskusi. Kalau kita cara berhitung, itu cara gambar ya, cara melihat fisik. Kalau kita berhitung, itu 5 persegi berapa satuan keliling? Satu persegi berapa satuan? Jawab ya. Kalau ini jawab lisan aja lah, karena kalau dialog ya. Satu persegi berapa keliling? 4 ya. Oh iya, rekod. Boleh Bu, silakan. Anak-anak jawab. Satu persegi berapa satuan kelilingnya? Bicara aja ini. Kalau ini kan bukan jawaban, tapi dialog. Ayo. Satu persegi berapa kelilingnya dengan satuan? Kok susah? 4 ya. Siapa itu? 4 betul ya. 4. Itu ada berapa persegi? 5. Ada berapa persegi? 5 ya? Kalau 5 persegi berapa satuan semua? Ayo. 20. Itu yang tidak terpakai. Ini di sini berapa yang tidak terpakai? Yang di dalam ini. Saya nggak kelihatan ya. Saya pengen bisa itu gimana? Pengen nunjuk ini. Yang tidak terpakai ini 1. Apa? Ada. Tolong Ibu di share screen aja Bu. Sisi yang tidak terpakai ditunjukin. Ya, sisi yang tak terpakai. Nah, sini tunjuk. Nah, ini kan? Ya. Yang terpakai ini, nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, 1 dimerahin aja. Oh, saya di papan tulis saja ya. Papan tulis saja dulu. Ayo, lihat sini. Ya. Ini aja ya, ini aja. Kita hitungnya 1 persegi, 4 sisi. 4 keliling ya. 5 persegi, 20 keliling. Ya. Sekarang tak terpakai. Setiap 1 persegi ini berapa yang nggak terpakai? Ayo, berapa? Nih, di sini berapa tak terpakai? 3. 2. Karena untuk dia 1 ini terpakai, jadi terpakai. Jadi yang nembak itu 2 ya. 2. Jadi ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Tak terpakainya 8. Tak terpakai 8. Jadi terpakai 12. Tuh ya. Kalau pakai hitungan. Gampang juga loh. Enggak. Teori ini saya berikan kalau nanti gambarnya banyak. Kalau gambarnya banyak kan kamu nggak bisa ngitung. Gitu. Mendingan secara hitungan angka. Asal ingat, terpakai selalu 2 karena untuk dia dan dia punya ini, dia ini nggak terpakai 2 berarti. Oke. Jadi bisa dengan melihat fisik, bisa dengan hitungan. Ada komentar, ada pertanyaan atau jelas? Coba satu orang ngomong jelas atau pertanyaan. Jelas Pak. Jelas ya. Jelas Pak. Bagus ya. Nah, kelilingnya 4, 1 persegi ada 5, 20, 5 kali 4. Nggak terpakai, lihat hitung aja di situ. 4. Asal ingat 1 garis tak terpakai itu artinya 2. Oke. Saya bikin soal baru nih, ya. Saya bikin soal baru.
persegi. 4, 4. Berapa kelilingnya? Kelilingnya berapa? 16. 12. Masa 12? 16. 16 ya, 16. Nah, di sini saya bikin tangga. Tangga ini. Ini ya. Iya. Iya, 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 iya. Ya, gitu. Ya, terus. Enggak masalah sama enggak masalah. Saya tanya berapa kelilingnya sekarang ini? Ini 4, ini 4. Kelilingnya nggak perlu saya sebutkan satuannya, tangga juga ngacak aja nggak apa-apa. Ini mikir ya dan jawab. Dicat boleh, berbicara boleh. Tadi 16, yang asal 16 ya, tapi sekarang udah sepotong, bikin tangga. Oh, kalau bingung kenapa nggak ada ukurannya ya? Kalau ada ukurannya kan bisa ngitung. Sebaiknya saya beri ukuran ya. Oh, ukuran. Saya katakan saja itu sama. Panjang itu sama semua. Terus ada 5 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5 naiknya ya. Oke, gitu. Jadi sama. Dengan kata sama kamu bisa ngitung kali ya. Tapi kalau nanti tahu memang nggak perlu ukuran. Ini menguji kecerdasan visual, kecerdasan melihat. Tetap 16, Pak. 16. Bagus, betul, cerdas itu. 16. Nggak ada masalah dipotong-potong gitu. Karena ya jumlah tegaknya ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini sama aja dengan ini. Iya, 08. Yang mendata juga ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini sama aja dengan ini. Jadi 16 juga gitu ya. Ini soal olimpiade tuh memang unik ya, dibikin aneh-aneh gitu, padahal hanya soal pandang. Jadi berapapun kamu bikin tangga, atau gini, saya bikin dari sederhana supaya kamu lebih menangkap. Ini 4, 4, 4, 4. Oke, kalau saya bikin 2 begini, nah potong, lebih gampang kan? 2, 2, 4 juga. 2, 2, 4 juga. Bikin 3. 1, 2, 3, 4. Aja. Ini sepertiga dari 4, sepertiga dari 4, sepertiga dari 4, ya 4 juga. Gitu. Jadi nggak masalah bikin tangga itu, keliling itu nggak berat. Gitu ya. Oke, jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi ini satu kecerdasan visual, kecerdasan melihat. Nggak masalah dipotong-potong. Jumlah tegaknya sama aja dengan tegak seluruhan. Jumlah datarnya sama aja dengan datar semula. Gitu ya. Nah, itu. Nanti ada soal semacam ini dalam bentuk yang lain. Oke, bukan nomor 1 dan nomor 2. Tambahan ini sama ya, tipenya. Ya, sudah tadi ada yang jawab kan 16. Jadi berapapun tangganya dibuat sama. Oke, bisa kita lanjut? Sudah bisa itu ya? Nggak bisa. Ayo nomor 3. Nah, ini pengalaman juga. Ini apa namanya, konkret juga. Oke, ya, belum terus. Nggak bisa.
Oke, kamu bayangkan aja Randi membuat buku kecil dari 10 lembar kertas A4 dengan cara melipat bagian tengah dan membundelnya. Jadi 10 lembar dilipat bagian tengah dan dibundel ditumpuk gitu ya, seperti inilah gitu. 10 lembar. Sekarang jadi berapa lembar tuh? Berapa lembar kalau sudah ditumpuk gitu? Oke lah, pertanyaan saya itu hanya praktisnya saja. Kamu bisa tahu dah. Sekarang ia menomori halaman buku tersebut secara berurutan mulai dari 1 pada halaman paling depan, di bawah tuh ya paling depan, sampai dengan 40 pada halaman paling belakang. Paling belakang itu di bawah juga. Nah, ini nih. Ini contoh satunya ada tuh ya. Iya, ada yang jawab. Najabah ya, Najabah. Betul itu. Tapi yang lain kan belum paham nih, coba. Terus Randi melepas bundel itu, ternyata lembar kertas membuat nomor 15 juga memuat 3 nomor lainnya. Jadi yang dilepas lembar 15, halaman ke-15. Gitu. Ya, nah, jadi gini. Jadi buku itu halaman 1. Di sini ada lagi, terus itu kan terus. Nah, paling belakang 40 itu di belakang gitu ya. Kan nyambung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 40 gitu. Nah, sekarang buka dilepas 1 lembar. 1 lembar dilepas, tapi kan belakangnya ya. Yang di belakang sana tuh 15. Di belakangnya yang ini nggak tahu, yang ini nggak tahu, yang belakang juga nggak tahu. Itu yang ditanya tuh yang tidak 15 pasti belakang karena sama dengan nomor 1 ganjil. Habis 15 naik. Terus lompat karena kan ada 17, 18, 19 itu. Sampai mentok terus ke bawah. Nah, gitu. Ayo. Ini kurang jelas ya. Kurang jelas. Jadi 15 ini di belakang. Di sini berapa nih? Ini berapa? Belakang berapa? Gitu pertanyaannya. Oke, Najah sudah dapat. Yang lain? Kenapa sampai 40? Itu karena 10 lembar ya. 1 lembar kan dijadikan 4 halaman. 1 lembar potong lipat 2 kan jadi 40. Jadi 10 lembar sampai 40 belakangnya. Jadi kita tahu belakangnya 40. Belakang kiri 1, belakang kanan 40. Tapi kan naik ke depan 2, 3, 4, 5. Nah, di tengah-tengahnya berapa itu? Gitu. Pertanyaan begitu kalau mau ditanya tengah-tengahnya berapa. Tapi sekarang nggak itu yang ditanya. Ditanya itu pas lembar pas halaman ke-15 dicabut, dilepas. Ternyata ada 3 halaman lagi yang ada di situ. Tadi Najabah sudah dapat 16, 25, 26. Betul itu. Ini juga nih sebenarnya Afisena 16, ya kurang sedikit. Dia hanya ngitung depan 15. Ya. Kan ditanyanya semua 3 halaman itu. Nah, jadi 2 ya, Afisena sama Najabah. Yang lain? Oke, sama-sama aja ya. Ini teorinya, kalau sampai 40, 1 dengan 40. Ya, yang paling belakang ya. Coba naik ke atas. 2 dengan berapa pasangannya? Di depan 40. Oke. Ayo jawab. Ini sini. 1 belakangnya 40.
Naik 2. Di sini tetap dia berapa? Ayo, ini ngomong aja. 140. Di depan sini 1, di belakang sana 40. Kan naik. Lembarnya 2 kan? Yang di sini berapa nih? 39. Iya, 39. Naik lagi 3. Sini 38. 38. Nah, dan seterusnya ya. Ingat ini selalu jumlahnya berapa? 41. Selalu jumlah berduanya 41. Jumlah satu lembaran itu. Jadi kalau 15, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Berapa supaya 41? 26. 26. Yang depan 15 ini 11 ya. 11 tentunya 25. Jadi 15, 25, 26. Itu jawaban Najwa tuh. 16, 25, 26. Tapi sana dilengkapi sudah ya. Apisana tadi belum jawab tuh jawaban itu. Sekarang Apisana bisa sudah? Udah ya, paham. Jadi kalau melipat kertas itu jumlah halaman kiri kanan pada lembar yang sama itu selalu tetap. 140, 239, 338. Coba nanti berapa? Paling beratnya berapa? Berapa? Paling di atas. Di sini ya. 20, 21. Gitu. Kan 41. Kan pindah dia. Kalau di tengah-tengah kan langsung pindah urutan. 21 mundur terus. Gitu ya. Nah, bayangkan tuh soal halaman buku aja bisa jadi soal matematika. Gitu. Karena nanti matematika bisa menjawab soal yang bukunya lebar, panjang, tebal. Ini kan cuma latihan aja kita sampai 14. Kalau matematika bisa menjawab 1000 halaman buku saya jawab. Berapa tengah-tengahnya gitu. Jadi ini yang dilatih kamu berpikir apa namanya? Kalau ini berpikir urutan ya, berpikir urutan. Oke, cukup ya? Cukup sudah. Berikut. Ini nanti pengembangannya bisa tanya berapa yang di tengah, bisa ditanya lembar mana yang hilang gitu. Ada misalnya ada klik hilang, tentukan jumlah halaman hilang itu gitu. Oke. Nomor 3, kalau ini sudah analisis nih. Ini namanya berpikir analisis karena udah teoritis ya. The product of A and B on a C number ABC is equal to C. Ya, ini. Boleh buka papan tulis saja. Jadi ada bilangan ABC. The product of A times B equal to C. Ya. The product of A and B equal to C. Bilangan berapakah itu? Berapa A, berapa B, berapa C? Terbesar. Mungkin banyak ya, tapi yang tanya terbesar. Baca soalnya ya, terbesar. Silakan, nah, ini mikir aja karena yang dilatih analisis.
Ada syaratnya ya? Coba saya belum betul. If A, B, and C are all distinct. Nah, itu artinya A, B, C-nya harus berbeda semua, berbeda yang sama. Itu ya, distinct. Then the largest possible value of the three big number is, yang ditanya yang terbesar. The product of A and B is equal to C. Nah, A, B sama dengan C. Lalu all distinct, semua beda. Dan the largest possible, artinya bilangan terbesar. Jadi kamu tinggal cari kemungkinan A kali B sama dengan C. Kalau 1, 2, 3. Kalau 1, 3. Kalau 1 nggak boleh ya. 1, 2, 2 nggak boleh. Karena 2 sama. Kalau 1, 3 nggak boleh. 1 boleh sudah. 2 kali 3, 6. Jadi 2, 3, 6 boleh. 2, 3, 6 boleh. Tapi apakah itu terbesar? Kali 4 masih bisa lagi. Jadi jawabannya 428. 428. Good. 428, 4 kali 2, 8. Lalu berbeda. Lalu angka depannya genap ya. Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, betul. Apa sebab berhenti di 4? Karena kalau 5 enggak mungkin. Ada 2 di sini. Karena jadi 10. Kan harus digit. Jadi 5 sudah tidak mungkin. Jadi terbesar 4. Betul. Ini analisis namanya ya. Berpikir analisis. Bagus tuh yang jawab 428. Oke ya. 1 nggak mungkin. 2 mungkin. 3, 2, 6. Mungkin. 3, 4 nggak mungkin karena jadi 12. Kan harus 1 digit. 4, 2, 8. 4, 3 nggak mungkin. Jadi ini mungkin, ini mungkin. 5 nggak mungkin karena ini harus 1. 5 kali berapapun jadi puluhan. Nah, di antara ini yang terbesar yang 428. Oke. Yang ditanyakan the largest. Hati-hati ya kalau pertanyaan apakah the largest atau possible. Semua yang mungkin. Kalau semua yang mungkin jawab 2 nih. Kalau the largest ya ini, the smallest ini. Gitu. Ya, jadi pertanyaan cermat, analisis cermat. Mana yang tidak mungkin? Oke, bagus. Kita bisa cepat nih. Nomor berikut. Oke, nah. Pada bidang yang dibentuk dari 16 persegi satuan di bawah ini, luas bidang datar yang diarsir yang dihitamkan itu. Berapa persegi satuan? Dia ada di kerangka 4x4. 4x4. Terus di dalamnya dibuat gambar itu. Berapa luasnya? Ya, saya tunggu mikir. Boleh saya beri pengantar, di pengantar ini aja. Kalau ada kisi-kisi begini, ada bangun gini, barang aja nih gitu. Nah, ini ya bangun ini. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya motong-motong, potong ini, ini garis potong, ini dipotong. Ada kemungkinan hitung dulu semua, mana yang nggak kepake yang dihitung, nanti sisanya, ya. Jadi itu ada 2 kemungkinan. Kamu boleh pakai mana yang lebih mudah. Sayang saya spidolnya nggak berwarna ya.
Jadi ini balikin aja ya. Bisa digambar begini. Nah, cara ngitungnya potong-potong aja. Yang dapat dihitung itu persegi atau segitiga. Gitu. Segitiga ini kan bisa nih setengah. Segitiga ini setengah. Ini satu ya. Ini nggak bisa harus sini ini semua. Ini adalah satu karena setengah dari dua. Gitu. Jadi satu setengah tiga luasnya. Atau kamu hitung aja dulu luasnya luarnya. Luarnya ini berapa nih? 3 kali 2 6. 6 dikurang setengah. Ini berapa nih? Satu nih. Ini satu. Ini setengah. Jadi 6 dikurang 3 ya 3 juga. Nah, jadi boleh cari semua lalu dikurangi yang tak terpakai. Atau yang dalamnya itu aja langsung potong. Cari segitiga atau persegi. Yang bisa dicari itu segitiga atau persegi. Ini satu, tapi kalau begini sama. Ya. Kalau begini satu, karena setengah dari dua. Gitu. Oke, saya berhenti ngomong, silakan cari. Ibu host, kembalikan gambar ke soal, tolong nanti dibantu dengan pen. Pakai pen ya, nanti kelihatan cara ngitungnya gimana. Tapi kita dengar dulu, ada yang jawab nggak? Nah, 6 bagus di pintar-pintar nih. Siapa yang asik? Agustena ya. Itu tuh 2/3 ya Pak? 3/2 ya? Apa? Yang Oh boleh, kamu bisa pakai nama, pakai pen nggak? Nggak bisa ya, harus hostnya. 6 betul. Tapi siapa? Agustena ya. 1 tambah 3/2 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Oh ya. Tambah 2 lagi. Oke. Kamu bisa pakai pen atau serahkan sama host? Bisa ya? Kemarin bisa ya? Coba kamu aja pakai pen, mana yang setengah, mana yang satu, mana yang 1,5. Oke. Oke. Nah, versi 19 ya. Itu satu ya. Itu 3 betul karena 3 kali 2 bagi 2. Jangan nambah, satu aja gitu. Ini bukan 4 yang bawah. Ya itu 2 maksudnya 2 berjajar gitu ya. Ya. Iya yang. Itu yang 4 itu mana tuh? Salah tuh 4 itu dari mana tuh? Yang 4 itu maksud saya yang ini Pak. Nggak ada 4. Oh segitiga itu semua. Oh iya. Jadi maksudnya. Ya betul. Betul. Yang. Jadi 4. 3/2 juga. 2. Ini 3 ya, betul 3/2 ya. Ya 3/2. Itu yang tidak terpakai ya. Kalau semuanya berapa semuanya? Itu kan total semuanya berarti jadi 10. Ya, 10. Jadi 16 kurang 10. 16 kurang 10. Apa namanya? Persegi semuanya 16 kali 4. Ini totalnya 10. 3, 7, 3, 10 ya. Betul, bagus. Ya. Dan ini lebih gampang ngitung yang tak terpakai, jadi dikurang. Daripada ngitung yang di dalam, dipotong-potong di dalam itu jadi segitiga, agak susah. Susahnya cuma satu kali yang di bawah saja. Oke, sudahlah, ini bagus.
Barangkali ada yang tidak mengerti dari mana ini dapat 3/2. Yang ini, yang 3/2 di kanan. Kalau 3/2 yang di kiri, gampang ya. Yang ini kan miring-miring nih, kok 3/2? Melihatnya dari mana tuh? Itu 3/2. Habisin lagi ya. Hah? Ini yang 3/2 yang gini. Oh, itu 1 kali 3/2. Hah? Ya, 3/2 yang ini. Iya, itu 1 kali 3. Ini. Kan itu tingginya 3, alasnya 1. Oh iya, pakai alat. Ini alasnya 1, tingginya ini 3. Ya, 1 kali 3 bagi 2. Ya, betul. Pinter, bagus. Nanti gambarnya bisa lebih rumit ya, tapi yang penting caranya udah tahu ya. Hitung semua, lalu kurangi dengan yang tak terpakai. Yang terpakai itu cari segitiga. Oke, nggak ada komentar lagi lah. Pokoknya udah tahu cara. Berikut aja nomor 5. Mudah-mudahan bisa selesai semua nih. Ayo. Ya. Nomor 5. Ibu host ya. Ya, dihapus dulu. Yang mana sih itu? Kita pakai pen yang mana sih ini? Nggak bisa ya? Harus iya ya. Oke, nomor 5. Bapak udah jadi co-host, Pak? Enggak, saya nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa ya? Jadi saya minta tolong ya. Di samping itu lambat. Oke. Udah, saya udah bisa juga tapi lambat. Baik, Pak. Oke, ini A, B, C, D masing-masing 4 angka yang berbeda. Berapakah bilangan A, B, C, D sehingga jumlahnya 2008? Ini analisis ya. Ya. Siapa ini yang mulai? Susah dijelaskan teorinya. Teorinya ini A tambah B tambah C tambah D harus angka satunya 8. Bisa 8, bisa 18, bisa 28. Tapi coba dulu 8 bisa ya. Ya, ini sangat sedikit teori, lebih banyak strategi mikir. A tambah B tambah C tambah D 8. Bisa dijelaskan teorinya juga, ya, coba-coba aja lah.
Tapi ada sedikit teorinya. Berapa kemungkinan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 8? Kenapa ini? Nanti saya bantu analisnya ada. Ini melatih. Nah, ini yang namanya sense. Sense itu kepekaan, sensual. Peka terhadap bilangan. Oh iya, saya sangat memahami yang menjawab A sama dengan 1. Itu siapa yang nulis 1? Itu sangat benar, sangat strategis. Ya. Siapa Absena ya? Oh ya. Enggak ada. Pak, kalau ada yang 0 bisa nggak, Pak? Bisa. Hasilnya aja 208, berarti 0 boleh dipakai. A-nya 1 itu strategis sekali, betul. Dari mana? Dari paling belakang itu kok cuma 2. Kalau cuma 2 kan berarti asli 1. Ada tambahan 1. Dari aduh betul 1809 Najabah ya. Najabah. Betul. Coba lihat. Cek ya, cek. 1809 1809 9-nya 18 1 2 10 1 2 10 2 jadi ini 1 ini karena ini 2. Kalau ini 2 ini nggak mungkin lain. Kalau kita pasang 2 di sini nanti harus nggak membawa gitu. Nggak mungkin. Jadi yang 1 ada bawaan 1. Gitu. Jadi ini 1. 8. 1 tambah 8 hasilnya 0. 1 tambah berapa? Ini 1 ya. Ini 1. Kenapa ini 1? Karena ada di sini bawaan 1. Nah, sekarang 1 tambah hasilnya 0. Nah, 8. Jadi bekerjanya dari sini. Bekerjanya dari samping. Jadi 1 tambah B 0. Nggak mungkin 9 karena 1 tambah 9 10 masih bisa ya bawa 1 ya. 1 tambah 9 itu bawaan dari sini 1 ya. Bawaan dari sini 1. 1 tambah 1 2 tambah berapa? 0. 8.
Gitu. Jadi ada 1, 8. Tambah C 0. Gitu ya. C-nya 0. 0. Bawa langsung 1 tambah 1, 2 tambah 8, 10. Tambah berapa? Stop 0 ya? 0 ini. Jadi dari belakang mikirnya. Dari belakang. Makanya tadi saya menghargai yang langsung belakangnya 1. Ya, dari belakang. Oh, banyak soal semacam ini nanti. Banyak. Ya. Jadi yang kamu ambil dari latihan ini bukan soal, bukan hasil, jawaban, tapi cara berpikir. Saya sudah memberikan cara berpikir, berpikirlah dari yang sederhana, dari A, terus naik. Oke, cukup berikut. Kemarin kita sudah kerjakan soal sen 1, 9 plus 1 sama dengan 9. 9 times 1 sama dengan 9. Oke, nomor. Kamu rasakan soal Olimpiade itu tidak sulit hitung-hitungan. Tidak sesulit aritmetika yang jelimet gitu. Jadi kalau Olimpiade sederhana soal, tapi mikirnya itu analisis, mikirnya itu visual gitu. Itu yang dilatih. Oke, nomor 6. Ini, di laci terdapat 10 kaos kaki yang terdiri atas 5 pasang, masing-masing berwarna hitam. Jadi maksudnya 5 pasang hitam-hitam, putih-putih, biru-biru, coklat-coklat, dan merah-merah. Sepasang itu kan 2 ya. Paling banyak, paling sedikit banyaknya kaos kaki yang harus diambil agar diperoleh sepasang kaos kaki berwarna sama. Jadi sekali ngambil nggak bisa sama ya. Kalau ngambil 1 nggak bisa sama ya, mungkin ambil hitam, yang lain nggak ambil. Kalau ngambil 2 belum tentu sama, mungkin hitam putih, mungkin hitam biru gitu. Nah, paling sedikit berapa sehingga bisa ada yang sama. Ini juga gampang sekali, cuma analisis. Nah, betul. Nah. Ya, karena kaosnya cuma 5. Kalau saya ambil 5, bisa aja berbeda semua. Tapi kalau ngambil 6, pasti yang satunya itu ada yang sama. Kan gampang sekali. Tapi logikanya, analisisnya. Gitu. Ya, oke. Siapa tadi? Saya terlambat melihat namanya. Saya berharap yang sering menjawab ini ya, yang tadi ya Apisena sama Najara bisa masuk ya. Saya melihat cara berpikir kamu sudah tipe Olimpiade yang sering jawab ini. Jadi ada anak tipe Olimpiade. Jadi Olimpiade itu tipe, artinya khas anak itu. Khas karena ini bukan hitung-hitungan, bukan cepet-cepetan, tapi strategi. Oke, gampang ya. Jadi karena cuma 5, kalau ngambil 5 pasti beda. Ada kemungkinan beda, bisa aja sama. Tapi kan ini pasti diambil dapat sepasang. Jadi 6. Nomor 7. Ini juga soal sekali, tapi analisisnya. Anton dan Budi masing-masing mempunyai sejumlah kelereng. Keduanya bermain kelereng dengan aturan jika seorang pemain menang, maka ia akan memperoleh 1 kelereng dari lawannya. Setelah permainan terakhir, Anton menang sebanyak 3 babak, tapi malahan kelereng Budi bermain 3 babak, 3 dari 9. Paling sedikit banyaknya permainan pun adalah sekian babak. Kamu baca sendiri, renungkan, analisis, jawab. Hitungannya nggak banyak. Pertanyaan paling sedikit banyaknya permainan. Ini udah tipe nasional ya, soal ini. Tapi memang begini, nggak ada soal hitungan yang jelimet, ada kesukaran gambar yang dicari
kecerdasan analisis dan kecerdasan ruang, ya, space. Pola, ya, nah, pola itu kecerdasan pola. Gampang ya, saya nggak bantu nih. Jadi bermain terus, nggak ada diketahui berapanya, tapi tahu tuh berhenti. Nah, si Anto menang 2 babak, yang lainnya kalah. Budi bertambah 3 dari semula. Berarti Budi 9. Apisena, bagus. Mudah-mudahan kamu masuk ya. Kamu cepat dan benar. 9 betul. Siapa lagi ini? Keisa. Ya, Keisa juga kemarin banyak menjawab ya. 9 betul. Bisa ditunggu lagi kalau ada yang masih saran. Udah ngomong ya, coba Keisa. Keisa bisa menjelaskan nggak? Dari mana 9? Jadi yang 9 ini tadi 2 orang ya. Apisena, Keisa ya. Apisena terus sering, coba Keisa. Jawab, menerangkan bisa nggak? Ya, menerangkan. Kok si Anto menang 3 babak? Tapi main-main terus, malah Budi bertambah 3 kelereng. Tadi juga Anto bertambah 3 ya. Jadi sebenarnya yang menang siapa nih? Anto atau Budi setelah berakhir? Anto menang 3 babak. Tapi yang terakhir kok Budi bertambah 3 dari semula. Dari semula artinya dari awal, berarti yang tadi yang diambil oleh Anto itu udah kembali. Kan kalau menang dapat 1 dari lawannya berkurang 1. Keisa sini. Apisana bisa menjelaskan? Si Budi menangnya 6 kali gitu. Ya, betul. Si Budi menangnya 6 kali. Jadi, si Anto kalahnya 6 kali. Dia kalahnya 6 kali. Dia hanya menang 3 kali ya. Jadi 9 gitu ya. Itu jawabnya. Jadi waktu si Anto menang 3 kali, Budi kan kalah 3 berarti karena kelerengnya diambil ke sana 3. Tapi kok sekarang bertambah dari 3 gitu. Berarti kan kelerengnya kembali dulu yang 3 dan nambah lagi 3, jadi 6. 6 menang terus. Gitu. 3 pertama tuh mengambil yang tadi di Anto. Nah, sekarang nambah lagi 3, 6. Jadi 6 tambah 3 awal jadi 9. Bagus. Bagus. Ya, Apisena bisa menjelaskan ya. Nomor 8. Nomor 8. Nggak rumit kan hitungan? Ayo. Ali mengelompokkan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 11. Jumlah bilangan pada himpunan ke-20. Himpunan ke-20 berarti 20 bilangan ya. 1 bilangan. Kedua 2 bilangan. Ketiga 3 bilangan. Keempat 4 bilangan. Tapi nyambung terus bilangan ganjil. Nah, ke-20 bilangan ganjil terus. Berapa jumlahnya? Luar biasa. Secara bayangan kita, soal ini luar biasa susahnya gitu ya. Gimana 20? Padahal secara matematika akan gampang. Ini soal pola. Asal kamu lihat polanya. Ya, terus. Ada pola di sini. Jadi pola itu salah satu kemudahan matematik.
Saya tunggu. Pola itu dari mana? Kejelian melihat. Jeli melihat. Atau 8.000. Avicenna lagi. Java juga 8.000. Bagus, betul. Betul 8.000. Ya. Yang lain? Siapa nih? Kaisa 8.000, betul. 3. Oke, saya yang ini ya. Ya. Oke, Najabah bisa menjelaskan nggak? Bisa. Ya, silakan. Cara saya kan 20 pangkat 2 kurang 20 tambah 1. Jadi 400 kurang 19 sama dengan 381. 381 itu bilangan pertama dari yang himpunan ke-20 itu. Bilangan terakhirnya itu tuh 419. Jadi 20 per 2 dikali 381 ditambah 419. Gimana? Oh, mau kasih pelatihan. Oke. Kasih pelatihan. Oke. Dia pakai pola yang ini. Nanti saya tanya ada satu orang lagi. Dia pola ini. Bilangan awal. Awal. Yang ke satu itu 1. Yang kedua 3. Bilangan keempat, ketiga 7 ya. 5. 7. Nah, keempat nomor awal 1. Ini adalah atau sambungan ya. 1 1 2 3 3 7 4 13. 12 ya. 12 kan? Mana? Ya, 12. 13 ya. Oh iya, 13. Oke, dan seterusnya di sini melihat apa? Coba 1 3 7 13 itu apa polanya? Polanya satuannya. Ini adalah Bukan. 2 kali 3 per 2. Ini adalah 2 kali 3 6 per 2. X 2 kali 1. 2 kali 1 per 2. Kalau untuk paper ya. 2 kali 1 tambah 1. 3 kali 2 menurut ya tambah 1. 4 kali 3 tambah 1. Ini 1 kali 0 tambah 1. Polanya. Pola ini susah diterangkan. Pola ini itu melihat kejelian aja. 1 jadi 1 berarti kan tetap, berarti ini 1 kali 0,1. Mungkin ini susah dilihat, yang ini duluan, ini paling gampang tuh lihat ini. 2 3 itu ada 2 tambah 1, 2-nya 2 kali 1. Nah, ini nih, 3 kali 2 tambah 1, betul. 4 kali 3 tambah 1. Jadi 4 kali turun 1. Jadi kalau 20 kali 19. 20 kali 19 tambah 1. Berapa, Pak? 381. 381. Awal ya, ini awal. Nah, dari 81 383 ganjil kan? Iya. Terus sampai 20 bilangan. Berapa?
P419. Jadi polanya melihat dari awal. Ya, itu betul juga. Tapi saya ada pola yang lebih gampang. Ya, pola yang lebih gampang. Tapi ini nggak apa-apa ya. Ini hitung ya. Ada cara ngitungnya nggak ini? Ada. Ada ya. Kan ini selalu kalau bilangan itu tetap, ini sama dengan ini, tambah ini sama dengan tambah ini, sama dengan tambah ini, begitu. Jadi 381 tambah berapa di sana, berapa kali itu? Nah, nanti bagi 2 dapat ribu. Berarti yang kalau jam berapa tuh 16.000 ya. Oke. Jadi menghitung sendiri aja udah gampang lah 20. Oke, betul ya, saya terima yang cara ini melihat awal. Ada pola lain ya, lihat. Malah sekarang langsung. 1, lalu 3 dan 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Lihat nih, ini berapa jumlah? 1, jumlah 8, jumlah 27. Sekali lagi ya, 13, 15, 17, 19. Jumlah 24. Ya, ini kenal nih, familiar. Yang bikin ini harus familiar. Bahwa 1, 8, 27, 64 itu adalah bilangan pangkat 3. Pangkat 3. Jadi jumlahnya selalu pangkat 3 dari banyaknya. Kalau 2 pangkat 3. Kalau 3 pangkat 3. Kalau 20 ya 20 pangkat 3. 20 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. 8 kali 1000. Ya. Saya tadi melihat apa kamu ketemu yang ini, apa ketemu yang awal. Ternyata kamu ketemu yang awal. Agak sulit ya. Enggak terlalu sulit. Tapi ini paling gampang. Gimana begitu? Itu sudah diajarkan. Sudah diajarkan. Hanya peka aja. Ini kelihatannya 3 tambah 5, 8. 7 tambah 9, 27. Familiar itu kalau 8, 27. Kan ada rumus lain untuk cari 381-nya. Cari yang 381. Ya. Yang tadi kamu, yang awal. Ya, ini kan maksudnya, ini kan bilangannya isinya 222 semua. Ya. Jadi rumusnya bisa yang pakai n pangkat 2 kurang n tambah 1. Oh. Ini bedanya 22 semua. 341, 343. Nah, beda juga ya. Tiga rumusnya. Rumus apa itu? Yang n pangkat 2 kurang n tambah 1. Gitu. Ya. N pangkat 2 kan 400. Jadi 400 kurang 20 tambah 1. 381. Mau mendapatkan ini ya? Iya. 400 kurang 19. Oke. Oh. Oke, tadi kita polanya 2 kali 1 tambah 1 gitu ya. 3 kali 2 tambah 1. Ini coba lihat sini aljabarnya ya. Nah, artinya kita cari bahwa itu benar. Kalau benar berarti dengan yang lain itu cocok. Yang ini tadi n kuadrat kali n kurang 1 tambah 1. Yang tadi ya ini. Yang kalau 2 kali 1 tambah 1. Yang ini ya. 20 kali 19 tambah 1.
Ya. Nah, jadi rumusnya n kuadrat kurang N tambah 1. kali 1. Kalau ini rumusnya n kali n-1 tambah 1. Apakah ini sama? Ya, ini nih. Tadi gimana nih? N kuadrat dikurang. N kuadrat dikurang N tambah 1. Ya. N tambah 1. Kurang 1. Baper. Ya, sama dengan ini kan n kuadrat dikurang n tambah 1. Ini n kuadrat dikurang n. Ini plus 1 plus 2 nggak sama dong. Saya ingin menguji rumus n kuadrat dikurang n kurang 1. Oh, nggak pakai tambah 1. Ini ya. N kuadrat dikurang n 1. Jadi n kuadrat tambah 1. N kuadrat dikurang n tambah 1. Ya, sama. Ya. Pakai rumus ini, rumus ini dengan pakai rumus ini sama. Ya. Untuk mendapatkan angka awal ya, satu ya. Tapi saya bertanya, dari mana ujuk-ujuk dapat rumus ini? Dulu saya pernah belajar ya. Pernah belajar, oke. Pernah belajar. Berarti bukan murni temu di sini ya, tapi sudah pernah diberitahukan dulu ya. Oke. Ini juga dari mana ya? 20 kali 19 tambah 1. Ini 20 kuadrat dikurang 19 sama ya. 41. Nggak apa-apa, memperkaya bagus ya. Tapi kita harus uji sama nggak ini, sama ternyata. Bagus. Siapa ini tadi Najabah ya? Yang bilang udah belajar. Iya. Ya, Najabah ya? Iya. Siapa? Iya, saya, Pak. Ya? Najabah. Saya Pak. Najabah. Najabah betul ya? Betul ya. Oke, berikut. Oke. Ayo berikut ini nomor 9. Masih 30 menit lagi ya. Paste the first 8 natural numbers on the vertices of the given cube so that the sum of the numbers on each face is constant. Iya. Maksudnya, tempatkanlah 8 bilangan asli pada setiap pojok titik pada kubus ini sehingga jumlah bilangan-bilangan pada setiap sisi tetap sama. Iya. Lihat di papan tulis saja ya. Ada berapa titik? Ada berapa titik? 8. 8. Jadi ada 8 titik. Oleh sebab itu gunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasang di sini. Sehingga jumlah 4 bilangan pada setiap sisi ini tambah ini, sama ini tambah ini, sama ini tambah ini, sama dengan yang misalkan juga. Itu maksudnya ya. Maksud soal. Please. The first 8 natural numbers. Nah, ini. The first 8 natural number. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Pasang di tiap pojok. Sehingga jumlah pada 4 sisinya sama. Kalau ini ada sedikit hitungan. Kalau kamu nyoba-nyoba aja sembarang susah.
Tapi ada hitungan. Ini soal antara hitungan dan strategi sama kuat. Tadi banyak soal yang hitungannya nggak kuat, strateginya yang kuat. Tapi kalau soal-soal latihan di sekolah, hitungannya kuat, nggak ada strategi, ngikutin contoh aja. Ini hitungannya kuat ini, harus tahu hitungan, tapi juga strategi. Oh, ini sekarang ini ya, harus nulis, harus pen. Kembali ke gambar Bu, anak-anak nanti bisa nulis. Ya. Hah? Nih, di option. Anot ini. Bila lambat saya bikin aja lah. Ini ya arrow atau apa gitu ya. Akan pakai quotes. Oh iya. Nih, siapa yang mau mulai nih? Mulai dengan pengetahuan. Setelah dapat pengetahuan, baru strategi. Ilmu soal-soal KSN atau Olimpiade itu banyak sekali, tapi sekolah itu pada umumnya baru latihan kalau ada Olimpiade, ada KSN. Sebetulnya bisa dijadikan materi enrichment ya, pengayaan untuk anak-anak pinter. Strategi, terutama strategi ini itu didapatnya dari soal, gitu. Jadi nggak dapat dari ilmu, dari buat atau apa, dari soal. Jadi makin banyak soal, kita makin kenal strategi. Anak-anak diberi kesempatan menulis ya. Siapa yang sudah dapat, nulis aja di pojok itu angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selesai. Lalu cek apakah jumlah berempat sama di mana-mana gitu.
Saya bantu pengetahuannya. Oke, saya bantu pengetahuannya ya. Nanti strateginya kamu. Kembali ke papan tulis, Bu. Ya. Ini di jumlah. Berapa tuh? Berapa? 36. 5. 6. 36. 36. 6 ya. 36. Tapi kan setiap bilangan pakai berapa kali? 1 misalnya. Berapa kali kita pakai? 1. Dia kepake ke sini, kepake ke sini, kepake ke sini. Oh, berarti itu 18. Iya, 3. Jadi masing-masing bilangan 3 kali. Ini kali 3, sehingga ini kali 3. Berapa tuh? 108 ya. Ini pengetahuannya ya. Jadi 1 nomor 2 teman, tapi tiap bilangan kali 3 semua. Jadi 3 kali 36. Kamu nggak salah hitungan kamu ya. Nah, 108 inilah berapa kali dipakai? 6 satu atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Jadi sekali pakai berapa? Dibagi 6 ya. 6 berapa nih? 8. Nah, ya. Bagi 6. Jadi 8 ini kepakainya 6 kali. 6 kali di sini maksudnya. Kalau ini tadi masing-masing kepakai 3 kali. Tapi setelah jumlah itu ada 6 kali, yaitu di sini menjadi 6 bagi 6 masing-masing 18. Artinya yang 4 ini 18. Bawah 4 lagi 18. Nah, nyari 18 supaya dapat 4 tuh gampang sudah. Ini strategi. Berapa tambah berapa tambah berapa tambah berapa. Jadi sini 18, sini 18, sini 18, sini 18. Gitu. Nah, kalau itu strategi sudah 18 masangnya di mana 18. Tapi hitungannya ini. Kalau tanpa hitungan ini juga berat juga. Maka itu saya katakan soal ini sama kuat antara hitungan dan ngerti nggak hitungannya? Ulangi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 8 berapa? 36. 36 itu masing-masing bilangan berapa kali dipakai? 3 kali. Jadi semuanya sebetulnya 3 kali 36 108. 108 itu bagi 44 pakai berapa kali? 6 kali 18. Jadi setiap 4 bilangan jumlah 18. 18 kan 108. Nah, tinggal pasang 18 itu bisa dibuat berapa tambah berapa. Asal yang sudah dipakai jangan dipakai lagi. Sebutin, Pak. Ya, enggak nulis di gambar. Bu kembali ke gambar, mana tulis. Ya, nulis di situ kan. Ah, 27. Iya. Ya, 27. 1.
8, betul ya? 18 ya. 81 3 83 18 betul. 53 ya. 13 4 ya. 417. Iya betul. Iya betul semua betul. Ya. Gitu. Iya. Jadi nyari kombinasi 18 jadi 4 bilangan pasang. Terbuka kemungkinan yang lain. Silakan. Ya, terbuka kemungkinan yang lain. Yang tadi direkam dulu ya, 2 berapa? Oh itu ya, salah satunya aja. Oke. Oh ya. Ditulis saja 2718. 2718. Udah. Artinya anak berikutnya nggak boleh lagi menggunakan 2718 gitu. Udah ingat aja ya, 2718 jangan dipakai lagi. Silakan yang lain. 27 sini ya. 2718. Jangan dipakai lagi. Berarti beda semua gitu. Gampang ya, strateginya gampang. Ini aja 27, tapi 801 ini sebenarnya kan bisa ada kombinasi lain. Iya, iya. Kan bisa 45. 2745. 27-nya itu kan kepake 1 kali 2 kali ya. Udah jadi 27 nggak boleh lagi. Berarti pasang lagi yang lain gampang saudara. Yang 2745 diteruskan. Kembali ke gambarmu, pasang aja 2745. Ayo salah satu anak pasang 2745. 2. Oh itu ibu ya, mau boleh. 2745. Ya, anak-anak yang lain coba teruskan. Gampang ya, 18. Iya, 18. Yang ujuk itu gampang. Udah ada 1 berarti 10 situ. Wah, nggak boleh. Satu 6 nggak salah tuh, 1625 nggak bisa. 1625 14 14. Ayo 1625 salah. 1683 betul, tapi 1625 salah. Ya. Kalau itu dihapus berarti 3-nya juga dihapus, 8 juga dihapus. Satunya juga dihapus karena 152 10 nanti di situ. Ya. Jadi jangan pasang kecil ya. Ayo.
Yang gampang di yang 47 itu udah 11. Lalu bawahnya pasti dapat. Sama aja sih, 57. 7 berarti bawahnya 11. Ya, silakan. Ya, 7, 4, 1, 6 betul. Ya, 6, 1, 5, 3 berapa itu? 5, 4, 6, 3. Udah betul. Ya udah betul. Betul ya. Nah, jadi ada 2 kemungkinan jawabannya. Karena 27-nya hanya bisa bikin 18 dan 45 gitu ya. Oke, yang lain tinggal ikutin. Selesai ya, cukuplah kita latihan. Ini gini ya, kamu ambil pelajaran kalau ada angka-angka sekian, pasti jumlahkan dulu. Pasti dijumlahkan dulu, lalu bagi rata. Itu ya. Pada umumnya begitu, kalau ngelihat ada angka berjajar di pasang-pasang, jumlah aja dulu. Nomor 10. Fahmi diminta mencari bilangan 6 angka yang memenuhi persyaratan berikut. 4 angka yang di tengah sudah ada 2009. Angka terdepannya 100.000 ya, bilangan genap. Bilangan dimaksud harus habis dibagi 8 dan juga harus habis dibagi 3. Bilangan yang manakah ketiga persyaratan jelas? Ini banyak teori juga ini. Banyak teori dan strateginya kalah daripada teorinya. Teorinya lebih dominan. Ya, ini teorinya harus kuat. Strategi sih nggak kuat, sini tinggal pasang aja. Boleh ke papan tulis. Memahami soal ya. Ada 6 bilangan. 3, 4, 5, 6. Nah, ini 2009. Kan gampang ya, nggak nyari A dan B. A dan B. Dengan syarat, ini harus genap. Lalu bilangan ini, kalau A dan B dapat, harus habis dibagi 8 dan harus habis dibagi 3. Kelipatan 8 dan kelipatan 3. Ciri-ciri kelipatan 8 itu kan belakangnya 96. Ya, bagus sekali. Kenapa? Jadi kalau nyampe depannya itu kelipatan 3, yang bisa itu cuma 1, 4, sama 7. Nggak, saya nanya ini dulu. Oke. Kamu kenapa tiba-tiba
bicara 96? Saya udah ngapalin, Pak, ciri-cirinya. Apa? Kayak ciri-ciri kelipatan 8. Ya, bagus. Ciri-ciri kelipatan 8. Ya, kelipatan 8, 3 angka terakhir harus habis dibagi 8. Kalau kelipatan 4, 2 angka terakhir harus habis dibagi 4. Kalau kelipatan 8, 3 angka terakhir harus habis dibagi 8. Oh, 90 berapa? 96 yang bisa. Bagus. Ya, bagus. Jadi dapat punya 6. Nilainya. Pakai ciri habis bagi 3. Ciri-ciri habis bagi 3, jumlah angka-angkanya harus habis dibagi 3. 2 tambah 9 tambah berapa supaya cepat habis bagi 3. Nanti pakai yang genap. Betul. Jadi B-nya 6 betul. Terus makanya saya katakan ini teorinya lebih banyak daripada strategi. Strateginya tipis ya, tapi teorinya ini harus tahu teori kelipatan 8, harus tahu teori kelipatan 3. Berapa A-nya? A-nya bisa 1, bisa 7, bisa 4. Ah ya, bisa 1 tambah 2 tambah 9 tambah 18 bisa bagi 3, tapi tidak genap. 7 9 18 tambah 4 ya, tapi tidak genap. Dan minta genap. Jadi 4. Ya. 4 tambah 2 tambah 9 tambah 6 1 habis 3. Kelipatan 3 jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Ya, cermat saja ini soal menguji kecermatan dan pengetahuan kelipatan 8. Oh, kamu harus sudah tahu tanda ciri-ciri kelipatan 1 sampai 13. Habis bagi 1 ya gampang, habis bagi 2 genap jumlahnya, habis bagi 3 jumlah angkanya harus bagi 3, habis bagi 4 2 angka terakhir harus habis bagi 4, habis bagi 5 angka terakhirnya 5 atau 0, habis bagi 6 itu 2 kali 3 berarti dah habis bagi 2 dan habis bagi 3, pakai tuh dua-duanya. Nah 7 agak susah tapi ada caranya. 8 3 angka terakhir harus habis dibagi 8. 9 harus habis 3. Harus jumlah angka-angkanya harus habis dibagi 9. Mirip dengan 3. Jadi kalau 9 jumlah angka-angkanya harus dibagi 9. Kalau 10 0. Kalau 11 jumlah posisi ganjil harus sama dengan posisi genap. Seperti 1 2 1 ya tambah 1 2 gitu. Aduh, kalau ini latihan awal saya berikan ya. Mudah-mudahan kamu sudah tahu ya. 12 2 kali 2 kali habis bagi 2 habis bagi 6, habis 6 habis bagi 2 habis 3 gitu. Jadi dengan kata lain habis bagi 2 dan habis bagi 3 dan habis bagi 4. Karena 12 itu 4 kali 3. Jadi harus bagi 4 dan bagi 3. Oke, itu materi dasar ya. Oke, pindah berikutnya masih bisa kita dapat lagi satu soal. Nomor 11 ini sense. Tidak, pengetahuannya nggak banyak. Nomor 11 ya. Oh ya. Pengetahuannya nggak banyak, tapi ada satu pengetahuan yang menjadi sense. Sense itu peka bahwa itulah jawabannya. 20 siswa. 14 orang dari mata, 15 orang berambut lurus, 17 orang berat badannya di atas 30, 18 orang tingginya lebih dari 90. Paling sedikit berapa orang yang memiliki keempat sifat tersebut. Jadi sifat tersebut bisa dimiliki oleh beberapa orang. Ya, ada orang yang berkacamata, berambut lurus, berat badan sekian, tingginya 4. Empat-empatnya dimiliki. Ada yang cuma 3. Dia kacamata, dia lurus, dia beratnya 30, tetapi dia tingginya tidak. Gitu. Ada yang cuma 2, dia
berkacamata dan berambut lurus, tapi yang lain enggak. Dan 4 sifat dari 20 orang. Yang ditanya berapa orang yang memiliki keempat sifat tersebut. Ini udah pernah ya, pada latihan-latihan sebelumnya udah pernah. Ayo. Ini nggak saya bantu. Ini harus jeli bahwa orang itu ada yang bersifat lebih dari satu, bersifat 2, bersifat 3, bersifat 4. Bukan pengetahuan, tetapi saya bilang sense, artinya kepekaan bahwa ada yang numpuk, ada yang memiliki 2 sifat, 3 sifat, 4 sifat, sehingga dari 20 orang itu bisa ada 14, ada 15, ada 17, ada 18. Berarti kan ada orang yang berulang-ulang disebut. Gitu. Oke, di gambar aja. Kita tulis lagi 4 sifatnya. 4 sifat itu gambarnya agak rumit juga nih. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Orang di sini pasti keempat-empatnya. Orang di sini 2 saja ya. Orang di sini 1, 2. Nah, sini 1 nih. Orang sini naik ke atas lagi nih. Nah, orang di sini 3. Itu. Ada yang 3 di mana tuh 3? Ini 2. Gambarnya belum pas. Gambarnya harus betul beririsan sama ya. Tapi perlu gambar dari sifat bilangan aja, sifat bilangan. Bahwa dari 20 orang kok bisa jadi 15 tambah 16 tambah 7 gitu ya. 14, 15, 17, 18. 14, 15, 17, 18. Bagaimana mungkin? Mungkin karena ada orang yang di sini masuk, sini masuk, sini masuk, sini masuk, sini masuk, atau empat-empatnya. Yang ditanya yang tempat. Gitu ya. Gambarnya susah 4 dan tidak perlu misalnya. Ini sini ada sifat bilangan yang harus dipenuhi. Kepekaan bilangan.
Selesai azan kita bahas ya. Oh, ini ada chat ya, Bang. Oh, bukan. Yang sudah dapat silakan di chat aja. Sampaikan. Oh, sudah ada Najaba. 4, betul. Nah, betul. Jadi ada 4 orang yang memiliki 4 sifat. Semuanya masuk deh. Siapa lagi, Mak? Ditunggu ya, siapa lagi ada bisa 4? Kalau Askar gurunya suka ngeliatin gini. Udah ya. Najabah, jelaskan dari 4. Pertama yang siswa berkacamata sama berambut lurus dulu. 14 tambah 15, habis itu dikurang yang 20 siswa. Kemudian 9. Habis itu siswanya yang berat badannya di atas 20 kg sama yang tingginya lebih dari 120, itu berarti 17 tambah 18 kurang 20. 15. Terus yang tadi yang kacamata lurus 30 kg sama 120 itu totalnya kan sama 15. Jadi 9 tambah 15 kurang 20. 9 tambah 15 kurang 20.
Ya mungkin benar secara kebetulan atau benar memang begitu. Karena saya belum dengar kamu nggak ngitung yang bertiga. Nah, ya. Itu yang berdua ya. Berdua ini 14 sama 15, 17 sama 16. Itu yang mempunyai sifat dua gitu ya. Kita mempunyai sifat dua namanya. Tapi belum dihitung yang mempunyai sifat 3. 14, 15, 17. 14. Agak bingung. Lebih rumit kan? Udahlah, gini aja. Pokoknya kalau sudah sampai 20 berarti semua anak sudah ikut. Gitu. Udah 20 lagi berarti semua anak sudah ikut. 20 lagi anak sudah ikut. Nah, kalau tidak sampai 20 berarti itu sisanya yang bisa tempat-tempatnya. Coba jumlah aja nih. 14 tambah 15 tambah 7 tambah 17 tambah 16 berapa? Siapa tulis aja ya. Ini 14 tambah 15 tambah 17 tambah 18. 24. Berapa? 64. 64 ya? 29, 30, 47, 46, 64. Nah, 64 itu berarti 20, 24. Jadi 20 ini semua anak sudah masuk. Mungkin satu sifat. 20 ini yang dua sifat. Anak di sini ikut lagi di situ gitu. Anak ikut lagi. 20 yang 3 sifat ikut lagi dia, hitung. Sampai di sini nggak ada lagi, hanya 3 orang, 4 orang itu berarti 4 sifat gitu. Nah, jadi 4 sifat. Gitu kan patnya 20 orang, 20 orang. 20 satu masuk dulu semua. Oke. Sekarang yang ikut 20 orang ikut lagi. 2. Nah, yang 3 ya. Nah, tinggal sisanya 4 itu berarti yang ikut 4 gitu ya. Ini sama dengan soal kemarin pakai persen. Orang anaknya cuma sekian persen, kalau lebih dari 100. Nah, anak kan 100%, kalau lebih dari 100 berarti yang kelebihan itulah yang bertumpuk, memakai 2 sifat. Sama, kalau 20 berarti kelipatan 20, sisanya itu yang memenuhi tempat. Gitu ya. Sama dengan, pokoknya pakai basis semua anak 20 masuk. Sekarang yang 2 anak itu bertebaran lagi, ikut juga dia 20-20-nya gitu. Sekarang dia ikut lagi 20-20-nya gitu. Jadi itu udah terhitung 60 padahal itu juga gitu ya. Masih ada 4. Berarti 4 ini itu juga 4 orang keluar ya masuk ke tempat yang 4 gitu. Ya, oke. Jadi prinsipnya penuhi yang maksimal, terus maksimal semua, ada sisa itulah yang terakhir yang memenuhi tempat-tempatnya. Ternyata kita sampai jam 3, sudah berapa soal? Kembali ke soal, Bu. Kita lihat kemungkinannya. Kembali ke soal. Wah, agak susah nih. Agak gampang sih. Gampang. Bolehlah sebentar ya. 12, 13, agak teori, 17 teori, 14 teori. Coba dulu, Bu. 13 teori, 14 teori, 15 teori, 15 kali teori, 16. Nah, ini ada teori. Udah, ya kita bisa satu lagi yang visual ya. Apa namanya? Ini ya, nomor 12. Oke. Nomor 12.
agar perbandingan luas jajaran genjang AECD luas ABCD itu 4:5, maka ini harus dipasang berapa kali panjang CD, maka AB harus berapa kali panjang CD. Gitu. Ini hitungannya sedikit, tapi visualnya sini ya. Oke, ini kerjakan bersama. Itu gambar itu tidak sebenarnya ya, gambar di situ tuh sketsa. Jadi ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, A, B, C, D. Ini, oke ya. Ya, iya. Agar A, B, C, D berbanding A, B, C, D 4:5, artinya ini 4 berbanding semuanya 5, berarti ini 1 gitu. 4:5 kan, maka ini harus kali ini. Nah, kalau 4:5 1 berarti kan kita bikin di sini 4 semacam ini. 1, 2, 3. Gambar nggak menunjukkan ya. 1, 2. Oh gini. 4. 1, 2, 3, 4. Ini kemuannya 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini kemampuan gambar ya, kemampuan gambar. Jadi kalau ini dikatakan 4:5, berarti 4 ini 1, maka 2 kali 4. Nah, kalau gitu sekarang ini berapa nih? 2. Ini berapa nih? 3. Jadi ini harus 3/2 dari ini. Jadi kesannya AB dengan 3/2 dari BC atau 1/2. Gitu, ya. Jadi tidak harus susah. Ini soal kelihatannya susah, tapi enggak susah. Tahu pengertian perbandingan. Ya. Ini A, E, C, D, C itu 4:5. 4:5. Kita pasang ini 4, ini 1. 4 itu bikin 4 sama seperti ini. Maka sekarang udah tahu berapa bandingannya. Ini kan 2 alas. Ini 3 alas. Gitu ya. Cukuplah saya kira sampai nomor sini. Mudah-mudahan dapat kamu serap yang jelas pengetahuan sedikit, strategi yang banyak, berpikir yang banyak, itu yang dituntut di dalam KSN. Dan itu hanya didapat dengan mengerjakan soal. Susah diterangkan, nggak ada teori ya. Jadi ada istilahnya problem solving. Ya, problem solving namanya. Ya, oke. Saya mulai senang kamu sudah ada beberapa yang bisa. Dari 5 ini 4 sudah bicara, 1 yang belum bicara. Oke, 4 sudah bicara, 1. Mudah-mudahan ada yang berhasil dan perlukan lagi. Saya tidak tahu ya Pak Wawan itu rencananya, tapi informasi ke sayanya kayaknya hari ini yang terakhir gitu. Karena oh ya sudah mau kompetisinya ya. Tanggal berapa Bu kompetisinya? Ibu? 28. Sekarang udah 20 ya. Ya, mungkin itu saja. Tapi untuk ibu-ibu guru, cerita aja sama kepala sekolah. Ini tidak hanya untuk olimpiade, Pak. Kayak anak-anak boleh nih gitu. Jadi latihannya lebih panjang, lebih lama, dan anak-anak biasa. Yakin saya kalau pembinaan seperti itu masuk.
masuk bersaing dengan sekolah lain yang tidak begini. Yang tidak begini ini, yang tidak latihan begini itu kebanyakan. Tapi kalau penabur, IPK, apalagi itu Marsudirini, itu sudah latihan dari awal, sudah masuk dalam kurikulum. Tapi saya salut juga Al-Azhar sudah memulai. Itulah tadi saya katakan mendadak. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Terakhir, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Pada akhirnya saya menemukan 4 yang sudah bicara dengan saya. 1 yang belum tahu. Nanti gurunya saja lah. Saya kembalikan ke Ibu Mustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima ditutup. kasih kepada Pak Soleh yang sudah memberikan materinya hari ini. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafarat majlis. Subhanaka Allahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin. Terima kasih Pak Soleh. Salam. Ya, Terima kasih Pak Soleh. sama-sama. Pak Soleh. Ilmunya. Sehat ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Ya. Pak Soleh. Pak Soleh. Ya. Terima kasih semuanya para son. Amin, amin. Oke. Indah ya, pamit. Terima kasih anak-anak semuanya. Izin live ya.